di video, soalnya kita masih terkendala masalah teknis ya. Kalau kemarin kalian lebih kangen dengan SMP Ibnu Khaldun. Kita ada di luar ini ya. Nah, kita tetap menjaga jarak. Jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Rizky, dan juga hari ini kita kedatangan bintang tamu yang baru. Mari kenalkan, ini dia Bapak Asep Syukur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Rizky. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Nah, Pak Syukur ini adalah guru yang baru bergabung di SMP Ibnu Khaldun. Mungkin kalian sudah sering berinteraksi ya lewat WhatsApp ya, sama Classroom. Sebagian. Belum ada yang masuk kok. Tapi ya. Pak udah pernah live stream atau kebetulan sampai hari ini belum pernah. Jadi belum lihat secara langsung. Sengaja itu sebenarnya mereka penasaran tadi nama Pak. Ya sengaja itu sebenarnya mereka penasaran tadi nama Pak. Ya sengaja. Saya sengaja tidak live streaming supaya nanti waktu pas ketemu kayak baru lagi gitu. Oh. Jadi memang Pak Asep Syukur ini memang menunda-nunda. Kayaknya ini pertama kali. Ya. Ini pertama kalinya Pak Asep Syukur menunjukkan siapa dirinya. Nah, buat kalian kelas 789 PKN sama Pak PKN ya. Kalau bahasa Indonesia di kelas 8 aja ya. 8. Nah, Pak Syukur ini baru bergabung bersama kami di SMP Ibnu Khaldun. Jadi kalau saja mungkin ya kita berdoa saja semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah Covid ini, jadi kita bisa segera bersekolah dan melihat beberapa formasi baru, guru-guru baru yang ada di SMP Ibnu Khaldun. Betul. Salah satunya Pak Asep Syukur ini ya. Pak, terima kasih nih udah mau diajak ngobrol bareng di acara GLS ini. Lagi santai santai. Nah, Pak Asep ini sebelumnya kalau boleh tahu ngajar pertama kali di mana nih Pak? Bapak aja saya ya. Boleh ya. Saya pertama kali ngajar di SMP Negeri 2 Cisalak. Dulu waktu tahun 2009. 2009 udah ngajar. Cisalak di mana sih Pak? Cisalak di Subang. Sebenarnya perbatasan itu, tadi disebutnya Cisalak, tapi daerahnya lebih ke masuk ke Lembang gitu. Tapi secara administrasi pemerintah itu masuk ke Cisalak. Di perbatasan, kalau Pak Rizky tahu itu di Puncak Erat di bawah. Nah, itu saya. Buat Cisalak. Buat ini anak-anak nih yang sering jalan-jalan nih. Ya, pasti tahu yang Puncak Erat ya. Puncak Erat. Pak Asep Syukur ini rumahnya di bawah. Di bawah lagi. Daerah sana. Tapi enggak gelap atau gimana, Pak? Siap begitu biasa Caang lah cepat Sundana. Ya. Nah, jadi memang Pak Asep ini sudah berpengalaman. Tahun 2009 sudah ngajar di Cisalak. Nah, kalian sempat juga ke SMP ITS Siva. Oh, sempat ke Asifa juga. Ya, Siva yang di Jalan Cagak tahun 2013 saya di Asifa buat di sekolah Jalan Cagak sampai 2014, lalu pindah lagi ke Cisalak. Lagi. Gitu, saya pindah lah. Jadi memang sudah berpengalaman ya. Nah, sekarang kita coba ngobrol sebentar nih karena tadi terkendala teknis ya. Mudah-mudahan 5-10 menit kita ngobrol tentang pribadinya Pak Asep, tapi kita akan lebih banyak masalah Pak Asep ya, masalah ininya. Literasi ya. Siap. Pak Asep ini sebetulnya adalah kakak tingkat Bapak loh waktu kuliah. Di kampus ya? Di kampus sih. Saya malas, Pak. Lulusnya dulu Pak Rizky. Iya, karena ada kendala beberapa ya Pak ya. Iya, ada beberapa kendala. Nah, jadi memang dari segi pengalaman di kampus, Pak Asep Syukur ini lebih banyak. Karena emang lebih lama di kampusnya ya Pak ya. Ya, lebih lama, betul. Lebih lama. Nah, kemarin kita udah ngobrol masalah literasi dengan Bu Lupi. Bagaimana tips-tips biar kita semangat belajar. Semangat membaca ya. Semangat membaca, terus buku-buku apa saja yang suka dibaca. Mungkin kalau Pak Asep ini ada inspirasi baru buat kalian. Kira-kira nih, apalagi di masa pandemi ini ya, kita nggak ada kerjaan, kita malas ngapa-ngapain, tapi mungkin kalau kita ngobrol masalah literasi, motivasi dari Pak Asep Syukur, mudah-mudahan bisa meningkatkan motivasi kita. Nah,
Pak Asep, pertama kali yang saya akan tanyakan buku favorit yang mungkin Pak Asep masih baca sampai sekarang. Kalau buku, hampir segala jenis buku dari sejak zaman SMA sampai sekarang saya baca. Namun kalau ditanya apa buku favorit, jujur saya suka sekali buku komik, Pak. Komik apa? Iya, komik apa nih Pak? Komik Doraemon. Doraemon. Iya. Saya dari mulai Doraemon jilid 1 sampai jilid terakhir yang 45 saya punya semua. Berjajar di perpustakaan rumah saya. Gitu ya, Pak. Jadi memang kolektor komik, terutama komik Doraemon. Ya, itu. Mungkin kalian yang hari Minggu ya nonton RCTI pasti ada ya. Itu saya senang. Baik itu komik, apalagi filmnya saya juga nonton. Ya. Film yang serial sama yang film itu ya Pak ya? Saya cenderung lebih suka yang yang bukan bersama, yang satu judul oh, yang jam 8. Saya juga dulu suka komik Doraemon sih Pak. Tapi kalau ada tayangannya saya lebih suka nonton. Betul. Saya juga dulu pernah membeli beberapa judul Doraemon. Yang ini nih Pak, yang Doraemon yang dengan yang masuk alam mimpi. Oh iya. Yang itu tuh. Itu yang cerita ya? Yang cerita dia jadi pasukan gitu lah. Saya suka. Apalagi sampai sekarang kemarin ditayangkan lagi di RCTI. Oh jadi sering bahkan diulang-ulang di RCTI. Aduh. Tapi tetap aja suka ya Pak ya? Ya, suka sekali sama Doraemon. Entah kenapa saya suka aja gitu. Kalau sebut alasan spesifik saya suka, lebih cenderung ke tokoh Nobitanya saya sukanya. Oh gitu ya, Nobita yang dia kata orang lemah, banyak gagal, tapi dia punya motivasi untuk terus bangkit dan berdiri gitu. Gitu. Ya gitu. Kalau saya sukanya gitu sama Nobitanya, lebih suka sama Nobita lah. Nah, dari komik Doraemon ini mungkin mengantarkan Pak Asep Syukur untuk membaca yang lain ya Pak ya? Ya itu. Dari situ kira-kira Pak Asep yang buku bacaan full gitu yang nggak ada gambarnya, apa nih kira-kira nih Pak? Kalau ada gambarnya saya banyak membaca dari penulis Andrea Hirata, Kang Sor, Laskar Pelangi, Maria Amah Karpov, yang Andrea Hirata. Terutama dari sejak kuliah semester 1, saya tuh suka sama penulis Pidi Baik. Pidi Baik. Ini nih, Dilan. Dari pertama dulu gak sengaja Pak, saya suka sama Pidi Baik. Dulu teh saya ngekos anak-anak Satrasia. Ngekos di belakang Secapa, di sana ada Secapa yang sekarang lagi di itulah. Yang tutup ditutup. Ada kakak senior saya tapi nondik, jurusan nondik, Kang Faisal namanya. Beliau itu termasuk Syahreza bukan ya? Iya, Faisal Syahreza. Penulis juga. Gondrongnya penulis, dia bagusan menulisnya. Saya minjem buku sama beliau. Dia nunjukin, nih buku yang kamu suka ini pasti. Saya agak bingung, bukunya judulnya Drunken Master. Drunken Master. Oh, seri pertama itu ya, Pidi Baik ya. Saya baca ternyata asik. Karena dari segi bahasa pun menurut saya walaupun kata orang bahasanya aneh apapun juga, tapi menurut saya mah cocok banget buat saya mah gitu. Oh gitu. Jadi saya mah nggak tahu kenapa kalau saya bikin puisi, nulis cenderung mengarah kayak Pidi Baik gitu. Jadi emang role modelnya itu sampai yang terakhir ya Drunken Master, Drunken Marmut, Drunken Mama, Drunken Molen saya punya. juga punya. Masya Allah, Pak Asep ini bacaannya banyak sekali nih anak-anak. Alhamdulillah. Jadi kalau kalian ingin baca buku, kira-kira kalau mau tanya buku apa yang lagi hits, tanyakan ke Pak Asep, kayaknya tahu deh. Siap. Terus Pak Asep, dari situ kira-kira nih, ada nggak satu hari di mana Pak Asep itu malas untuk baca tuh? Oh, pernah mungkin. Kalau sering mah enggak Pak, tapi kalau saya pernah malas untuk baca, malas ngapa-ngapain. Nah, ini mungkin anak-anak lagi kayak gitu sekarang ya. Pasti kayak gitu. Libur terlalu panjang, bahkan panjang banget ya Pak ya, di bulan Maret ya liburnya ya. Terlalu panjang, aduh. Pasti malas buat ngapa-ngapain ya. Disuruh olahraga malas dan lain sebagainya. Baca buku pun yang biasa semangat ya Pak. Karena ya udah berapa kali dibaca, kayak komik, buku juga sama. Akhirnya bosen, kalau mau beli lagi kan tidak boleh dulu mah. Gitu, jadi saya di rumah diem. Paling ngasuh anak lah dan lain sebagainya. Nah, untuk membangkitkan motivasi membaca, Pak Asep punya tips-tips nggak nih yang bisa dibagikan ke anak-anak nih? Iya. Kalau Bapak gini, Bapak kan kalau saya gitu ya, saya tuh cenderung suka teater Pak. Teater ya, cenderung suka teater. Jadi suka ngebayangin gitu.
Oh, Jadi saya buka buku, lalu saya pindahkan bukunya jadi sebuah teks teater. Kalau saya gitu. Oh, gitu. Gitu saya mah orangnya gitu. Terutama kayak komik Doraemon aja lah. Iya. Saya rubah tokohnya menjadi tokoh siapa gitu. Saya suka seperti itu untuk semangat. Nulis. Ya nulis kayak gitu ya. Ada nggak Pak media yang bisa anak-anak masukkan nih? Aku pengen lihat nih puisi-puisi yang atau misalnya karya-karya Pak Asep nih. Kira-kira kalau media mah Bapak gak punya, apalagi lewat internet. Ya, belum. Karena kan kemarin saya waktu di SMP 2 tidak melulu masuk ke daerah arah sana, Pak ya, literasi. Saya lebih sering nulis di buku paling juga. Di buku ya. Bahkan alhamdulillah pernah dengan guru-guru di Sesubang kemarin mengeluarkan sebuah buku. Itu kemarin waktu Hari Guru Nasional tahun kemarin, launchingnya. Dan saya kebetulan belum beli buku itu. Tapi ada Pak Asep di situ. Insya Allah ada insya Allah ada. Jadi nih anak-anak yang ingin tahu karya Pak Asep Syukur tentang hobi Pak Asep menulis, ternyata ada bukunya loh. Pak Asep kira-kira judulnya apa tuh? Bisa dikasih tahu ke anak-anaknya. Kalau tidak salah ini Pak ya. Judulnya Memerdekakan Pendidikan. Judul bukunya. Tapi itu guru Subang semuanya. Jadi yang suka literasi, kan ada komunitas Lisang Bihwa di Subang. Lisang Bihwa. Ya, itu komunitas literasi. Jadi guru-guru yang gemar literasi, gemar menulis gabung ke sana gitu. Sama Kang siapa sih penulis teh orang Kasomalang? Parigi tahu tak? Namanya dulu Pak. Lupa saya. Lupa masalahnya. Isinya apa Pak artikel itu? Tentang Doraemon yang tadi Pak? Enggak. Bukan. Itu saya memasukkan tulisan puisi saya Pak. Puisi tentang lebih tepatnya tentang Subang secara keseluruhan. Kan saya menceritakan tentang keluhan saya, tentang kritik sosial kepada pemerintah, itu lewat puisi. Masya Allah. Alhamdulillah puisi. Nah, jadi kalau memang misalnya kalian ingin tahu karya Pak Asep, bisa searching lah. Mungkin ada lah ya. Mungkin mudah-mudahan ada. Kalaupun kalian ingin tertarik untuk menulis puisi, Pak Asep nih jagonya nih. Udah punya satu karya. Satu karya yang dibukukan ya. Nggak tahu kalau misalnya karya-karya yang lain kayaknya lebih banyak deh. Nah, karya-karya buat sendiri banyak. Pak Asep kira-kira itu berawal dari mana? Kok bisa semangat nulis? Kok bisa semangat baca gitu? Saya begini Pak, daripada curhat ke manusia yang akhirnya jadi gibah, curhat ke buku gitu. Insya Allah nih tips buat kalian yang biasanya gitu. suka suka kecewa sama temen gitu. Ya. Jadi lebih baik kita setiap saya duduk di sini Pak, saya lihat ke sana, renungan, tuliskan. Bisa lewat HP juga, pertama lewat HP, lalu kalau lewat buku gitu. Ya, biasa kayak gitu. Kalau sekarang lewat laptop minangnya. Seringnya, minang. Padahal saya suka pilih baik gitu Pak. Ini campur ya Pak. Campur bahasanya. Gitu ya. Nah, ada tips lagi Pak tentang membaca dan juga menulis nih yang bisa dibagikan ke anak-anak nih. Apa ya? Mungkin lebih ke kata mutiara Pak ya. Kata mutiara. Ya kata mutiara gini maksud saya, bukan kata mutiara yang gimana. Menurut saya dengan menulis kita bisa mengekspresikan apa yang ada dalam diri kita Pak. Kalau menurut saya gitu. Selagi kita bingung, kita sedih, kita senang pun dengan menulis kita bisa mengungkapkan ekspresi kita. Dan otomatis tulisan yang kita tulis bakal dibaca minimal oleh kita Pak. Dan kita bisa mengenang, dulu tuh saya pernah gini nih, dulu saya kita gitu menurut saya mah. Gitu aja. Jadi dengan menulis itu kita bisa mengungkapkan imajinasi dan ekspresi kita gitu. Daripada saya curhat ke orang lain yang belum tentu nyambung juga, jadi saya curhat ke buku atau ke laptop lah, kayak laptop gitu. Masya Allah Pak Asep sangat luar biasa nih motivasinya, motivasi buat kita ya, terutama tips-tips bagaimana hobi biar membaca dan juga nih hobi menulis. Jadi jangan ke Bapak lagi deh. Ini ada yang lebih jago nih. Jurnalistik Pak Rizky kata. Kebetulan saya dulu jurnalistik juga Pak. Oh gitu. Ya kuliah. Kuliahnya ngambil jurnalistik. Kan sekelas sama Bapak dulu jurnalistik kalau nggak salah. Saya ngambil BIPA loh Pak. Oh BIPA jurnalistik. BIPA. Oh berarti bukan di jurnalistik ya? Bukan. Saya jurnalistik Pak. Jadi tuh. Ada yang lebih jago untuk nulis. Jadi bukan jago. Daripada saya ya Pak. S2. Iya. Berapa menit lagi nih kita bisa sedikit lagi deh ya. Coba anak-anak
karena waktu kita mau habis, kita dengarkan satu kalimat apa ya namanya ya? Satu kata-kata sakti ya. Kata sakti atau kalimat sakti yang mungkin Pak Asep bisa berikan di pagi hari ini supaya memotivasi kita semua agar memulai hari ini dengan semangat membaca, karena hari ini hari Selasa ya GLS, dan juga mungkin berkarya lewat tulisan. Silakan Pak Asep. Buat kalian anak-anakku, membacalah, karena dengan membaca kalian akan mengenal dunia. Begitu aja. Cukup. Oke, terima kasih. Membacalah, dengan membaca kalian akan mengenal dunia. Membacalah karena dengan membaca kita akan mengenal dunia. Kan buku adalah jendela dunia. Iya, buku adalah jendela ilmu ya. Jendela ilmu, jendela dunia. Oh iya. Kalau saya mengenal dunia lebih tepatnya. Kita akan ngobrol lagi lebih banyak dengan Pak Asep. Kita akan sambung kayaknya Pak minggu depan masih dengan Pak Asep ya. Kayaknya yang lebih ini lagi deh, lebih fokus lagi ya. Oh, siap. Saya masih penasaran soalnya nih. Karena waktu kita sudah habis, kita ketemu lagi di minggu depan acara GLS di pekan depan. Terima kasih telah menyimak acara ini. Mohon maaf terlambat karena ada kendala teknis. Terima kasih, sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.